Saat mencari informasi di internet, Dot menemukan beberapa berita mengenai racing Voltaker yang bantu banyak orang di berbagai tempat. Padahal mereka sama sekali tidak terlibat dalam kejadian-kejadian tersebut. Dot kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada teman-temannya. Setelah mendiskusikannya bersama, mereka memutuskan untuk menyelidiki kasus racing Voltaker palsu itu. Setelah mewawancarai beberapa penduduk setempat, mereka pergi ke lokasi tempat orang-orang mengaku melihat racing Voltaker palsu. Boruto seperti biasa selalu bertindak gegabah dan penuh semangat. Dia berlari lebih dulu. Tak lama kemudian, dia muncul kembali di hadapan kelompok itu dan sempat menuduh mereka sebagai pihak palsu yang sedang dicari-cari. Namun perhatian kelompok tersebut langsung teralihkan ketika mereka melihat beberapa sagi palsu berada tidak jauh dari sana. Saat mendekat secara diam-diam, mereka menyadari bahwa kapal itu sebenarnya hanyalah sebuah struktur yang dipasang di atas mobil van, dan ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan kapal beberapa sagi yang asli. Setelahnya keluar seorang wanita yang berpakaian mirip seperti Liko. Tak lama kemudian muncul seorang pria yang berpakaian seperti Dot, lalu seorang bocil yang berpakaian seperti Roy, serta seekor Pikachu yang mengenakan kostum menyerupai Kapten Pikachu. Begitu melihat racing Voltaker yang asli, mereka langsung sangat bersemangat. Keluarga itu memperkenalkan diri sebagai penggemar berat tim tersebut dan langsung minta tanda tangan saat berjabat tangan dengan mereka. Ketika Boruto mempertanyakan apakah ada yang peduli dengan keberadaannya, sang ibu menggendong bayi mereka yang ternyata mengenakan kostum menyerupai Sable Eye. Ayah keluarga itu menjelaskan bahwa sejak berita tentang racing Voltaker yang menyelamatkan banyak orang tersebar, anak mereka menjadi penggemar berat tim tersebut. Dot mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya menyelamatkan orang-orang adalah McGG. Namun sang anak tetap bersikeras bahwa racing Voltaker lah pahlawan yang sebenarnya. Akhirnya kelompok itu hanya bisa tersenyum canggung dan mengakui kenyataan tersebut. Karena sang anak menjadi penggemar berat racing Voltaker, seluruh anggota keluarganya pun ikut menyukai tim itu. Mereka bahkan buatkan mega ring palsu untuk anak mereka dan mengubah sebuah van yang tidak terpakai menjadi replika kapal berbasagi agar mereka bisa berpetualang seperti racing Voltaker sungguhan. Karena racing Voltaker yang asli sekarang berada di hadapan mereka, keluarga tersebut langsung mengajak mereka untuk bertarung saja. Permintaan itu pun diterima dengan senang hati oleh Liko dan kawan-kawan ya guys ya. Kapten Pikachu bertugas sebagai wasit pertandingan. Racing Voltaker menggunakan Miskrada, Skeledir, Quaquaval, dan Sable Eye. Sementara keluarga tersebut menggunakan 2 Raichu, 1 Pikachu, dan 1 Pichu. Pertarungan berlangsung dengan format 4 lawan 4. Dengan pemenang ditentukan oleh tim yang lebih dulu mengalahkan seluruh Pokemon lawan. Pertarungan langsung dimulai dengan tempo yang sangat cepat ya guys ya. Tanpa membuang waktu, Pikachu langsung melesat ke depan menggunakan Wild Charge. Melihat serangan yang akan datang itu, Miskrada segera bersiap membalas dengan Magical Leap. Namun sebelum serangan itu sempat mengenai sasaran, Raichu tiba-tiba muncul dan menggunakan Fake Out. Gerakan cepat itu berhasil mengganggu konsentrasi Miskrada sehingga Magical Leap pun terhenti. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan Pikachu yang berhasil menghantam lawannya dengan Wild Charge yang sangat telak. Sang anak langsung bersorak gembira melihat serangan pertama mereka itu berhasil ya guys ya. Di sisi lain, Boruto tidak ingin biarkan lawan menguasai pertandingan begitu saja. Dia segera memerintahkan Sable Eye menggunakan Shadow Sneak. Namun sebelum bayangan itu mencapai sasaran, Raichu bernama Rayo menggunakan Thunderbolt, membuat serangan tersebut gagal total. Pikachu Benny kembali bergerak tanpa memberi kesempatan lawan untuk bernapas. Kali ini dia mengarahkan Wild Charge ke Quaquaval. Pokemon itu berhasil menghindar pada detik terakhir. Tapi ternyata itu hanyalah bagian dari strategi keluarga tersebut. Chucha menangkap Benny menggunakan ekornya, lalu melemparkannya ke arah Skeledir seperti bola yang sedang dipantul-pantulkan. Skeledir berhasil menghindar, tapi Rayo langsung menyambut Benny dan melemparkannya kembali ke arah lain. Benny dipantulkan dari satu sisi ke sisi lain dengan kecepatan tinggi. Racing Voltaker dibuat kewalahan karena harus menghindar dari serangan dari berbagai arah. Tidak ada yang bisa menebak dari arah mana Benny akan datang. Melihat betapa sulitnya menghit Benny secara langsung, Boruto memutuskan untuk mengubah target, memilih menyerang Rayo yang menjadi salah satu pusat strategi lawan. Menyadari akan hal itu, sang anak segera memerintahkan Benny menggunakan Thunder. Petir besar pun turun dari langit-langit menuju Pokemon Racing Voltaker. Namun Dot tidak tinggal diam ya guys ya. Quaquaval segera melompat ke depan dan menggunakan Aqua Cutter. Merasa memiliki kesempatan menyerang balik, Quaquaval langsung menerjang maju menggunakan Wave Crash. Akan tetapi, tepat saat serangan itu akan dilepaskan, Pichu langsung mendekat. Dengan tingkah yang sangat lucu dan polos ditambah penggunaan Encore Ranger Dig,
Pichu berhasil mengacaukan fokus Quaquaval sepenuhnya. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan Pichu untuk menggunakan Naza. Serangan kecil itu memang tidak terlihat berbahaya, tetapi cukup untuk membuat Quaquaval terstun. Keluarga tersebut kembali menjalankan strategi andalan mereka. Benny kembali dilempar ke berbagai arah menggunakan Wild Charge. Melihat situasi itu, Dot mulai menganalisis pola pergerakan lawan. Dia menyadari bahwa selama kedua Raiju terus mendukung Benny, strategi tersebut akan sangat sulit untuk dihentikan. Karena itu, Dot memutuskan untuk menciptakan celah dengan memerintahkan Quaquaval menyerang salah satu Raiju secara langsung. Benny mencoba menghentikan upaya tersebut menggunakan Iron Tail, namun Quaquaval berhasil menghindar dengan gerakan yang lincah. Di saat yang bersamaan, Muskrada memanfaatkan celah yang terbuka dan meluncurkan Flower Trick. Serangan itu mengenai Benny secara langsung dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Melihat Benny dalam bahaya, Chucha segera mendekat untuk membantu. Namun Skeledir menghadangnya dengan disarming pose ya guys ya. Gelombang suara yang kuat memaksa Chucha berhenti dan membuatnya tidak bisa mencapai Benny tepat pada waktunya. Di sisi lain, Quaquaval kembali hampir kehilangan fokus karena tingkah lucu Pichu. Kali ini Uruto tidak membiarkan hal itu terjadi lagi. Dia segera memerintahkan Sable Eye menggunakan Confuse Ray. Fokusnya langsung buyar dan dia tidak lagi mampu mengganggu Quaquaval. Meskipun harus menahan Thunderbolt, Quaquaval tetap memaksa dirinya untuk maju. Dengan semangat yang luar biasa, dia menerobos serangan tersebut dan meluncurkan Web Crash yang sangat kuat ke arah Benny. Pikachu kecil itu terlempar ke belakang dan akhirnya tidak mampu melanjutkan pertarungan lagi. Kekalahan anak mereka membuat suasana berubah. Sang ibu dan ayah akhirnya memutuskan untuk turun tangan dengan serius. Mereka tidak lagi hanya mendukung dari belakang, tetapi mulai menunjukkan kemampuan asli mereka sebagai mantan trainer yang handal. Semua orang sangat terkejut ketika keduanya memperlihatkan Mega Ring, sehingga mereka bisa mengakses bentuk Mega Raichu X dan Mega Raichu Y. Transformasi itu membuat seluruh anggota Rising Voltaker terdiam sesaat. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga sederhana ini ternyata memiliki dua Pokemon yang mampu melakukan Mega Evolution. Begitu transformasi itu selesai, kedua Mega Raichu langsung menunjukkan kekuatan mereka. Quaquaval dan Sable Eye mencoba menyerang lebih dulu. Tapi Mega Raichu Y melepaskan Thunder bercabang dua yang menghantam keduanya sekaligus. Serangan tersebut begitu kuat hingga membuat mereka kehilangan keseimbangan juga. Dengan kecepatan yang luar biasa, Mega Raichu X menerjang menggunakan Wild Charge. Serangan tersebut menghantam Quaquaval dan Sable Eye secara beruntun, hingga keduanya akhirnya tumbang. Bahkan ketika Skeledir mencoba membalas menggunakan Stomping Tantrum, Mega Raichu X masih mampu menghindarinya dengan mudah. Dalam waktu yang singkat, skor pertandingan kembali seimbang. Liko dan Roy kemudian memerintahkan Pokemon mereka combo Magical Leap dan Flamethrower. Namun Chucha menggunakan Magnet Rise dan mengangkat dirinya bersama Rayo ke udara. Keduanya melayang tinggi di atas arena dan menghindari sebagian besar serangan itu. Magical Leap tetap mengejar mereka tanpa henti. Tapi Rayo menggunakan Iron Tail untuk membelah daun-daun tersebut sebelum balas dengan Thunder yang sangat kuat. Saat itulah Dot mulai memahami pola pertarungan Mega Raichu. Dia terus memperhatikan setiap gerakan kecil yang dilakukan Rayo dan akhirnya menemukan kelemahan penting dalam strategi itu. Dot segera menyampaikan rencananya kepada teman-temannya. Roy langsung menjalankannya dengan memerintahkan Skeledir menggunakan Torso. Gelombang api itu memaksa kedua Mega Raichu berpencar. Strategi mereka yang biasanya selalu bekerja sama kini mulai terpecah belah. Selagi Rayo sibuk menghindari Flower Trick dari Muskrada, Chucha berusaha menyerang menggunakan Iron Tail. Namun Muskrada dengan gesit menghindarinya menggunakan Quick Attack. Pada saat yang sama, tanpa disadari siapapun, Muskrada melilitkan batang bunga tak terlihat ke ekor Rayo. Dot sebelumnya menyadari bahwa Mega Raichu Y menggunakan ekornya untuk memperkuat dan menyalurkan energi listrik. Ketika Rayo menggunakan Thunder lagi, serangan itu gagal keluar dengan sempurna karena ekornya terganggu. Dengan Chucha yang tertahan oleh Skeledir, Rayo terpaksa bertarung sendirian. Dia mencoba bertahan dengan menggunakan Thunderbolt. Tetapi Muskrada membalas dengan Magical Leap yang menghit secara langsung. Setelah menerima serangan bertubi-tubi, Mega Raichu Y akhirnya tumbang juga. Meskipun sekarang sudah sendirian, Chucha tidak menyerah. Dia terus bergerak cepat mengelilingi arena sambil mencari celah untuk menyerang balik. Muskrada kemudian bersembunyi di belakang Skeledir, membuat kedua Pokemon itu terlihat seperti satu target besar. Melihat kesempatan tersebut, sang ibu memerintahkan Chucha menggunakan Wild Charge dengan seluruh kekuatannya. Namun bukan hanya bertahan, Skeledir bahkan berhasil memanfaatkan momentum benturan itu untuk melemparkan Chucha tinggi ke udara.
Saat Chucha masih berada di udara, dia terkena combo Magical Leap dan Flamethrower lagi, mengakibatkan Mega Raichu tak sanggup lagi untuk berdiri. Setelah pertarungannya selesai, keluarga tersebut semakin kagum dengan kekuatan Rising Voltaker dan berterima kasih atas pertarungan yang luar biasa. Sebagai balasan, Dot mengakui bahwa kedua Raichu milik keluarga itu juga sangat kuat. Sang anak kemudian dengan bangga menjelaskan bahwa kedua orang tuanya dulunya adalah trainer yang hebat. Sang ayah bahkan mengakui bahwa mereka pernah menantang Pokemon League saat mereka masih muda. Meskipun masih kagum karena bisa bertemu langsung dengan Rising Voltaker, keluarga itu mulai bertanya-tanya mengapa mereka datang ke sini. Rising Voltaker lalu menjelaskan bahwa mereka mendengar berita di internet yang menyebutkan keluarga tersebut sebagai Rising Voltaker. Setelah menyadari bahwa orang lain selama ini salah mengira mereka sebagai pahlawan favorit mereka, keluarga itu langsung merasa tidak enak dan minta maaf. Sang anak pun mulai khawatir bahwa mereka tidak boleh lagi bermain peran sebagai Rising Voltaker. Namun Roy meyakinkan bahwa mereka tidak perlu berhenti karena selama ini mereka hanya mengagumi dan mendukung Rising Voltaker. Roy dan kawan-kawan melihat bahwa keluarga tersebut adalah orang-orang baik yang justru dikenal karena membantu orang lain. Roy kemudian menyemangati mereka untuk terus berpetualang dan menikmati perjalanan mereka sendiri. Menjelang matahari terbenam, keluarga itu pergi dengan membawa foto baru bersama para pahlawan mereka. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan melanjutkan perjalanan menggunakan beberapa Asagi versi mereka sendiri. Liko merasa bahagia karena Rising Voltaker berhasil menginspirasi orang lain untuk memulai petualangan mereka sendiri. Setelah itu, kelompok tersebut kembali menuju kapal udara mereka. Sesampainya di kapal, semua anggota tim naik ke kapal berpasagi. Roy dan Kapten Pikachu yang terakhir naik. Namun ketika Roy menuju ruang kemudi, dia melihat Kapten Pikachu sudah berada di kursi seperti biasanya. Hal itu langsung membuat Roy kebingungan, karena beberapa saat sebelumnya dia melihat Kapten Pikachu berjalan ke arah yang berbeda. Meskipun merasa aneh, mereka tetap lepas landas dan kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu di bagian tepi kapal, sosok Kapten Pikachu yang sebelumnya kini berubah wujud menjadi Ditto.